Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hari ini Bapak Ibu menerima materi pengelolaan supervisi akademik. Yang kemarin Bapak Ibu sudah menerima materi pengelolaan supervisi manajerial. Ini lanjutan daripada supervisi manajerial, ada lagi supervisi akademik. Kalau kemarin Bapak Ibu menerima materi supervisi manajerial, itu adalah supervisi yang Bapak Ibu lakukan untuk kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Tapi ini supervisi akademik adalah pengawasan Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan untuk guru dan bimbingan konseling. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Map supervisi akademik adalah yang pertama perencanaan supervisi akademik. Di perencanaan ini ada tujuan, ada manfaat, ada prinsip supervisi akademik dan supervisi bimbingan konseling. Kemudian ada tujuan, prinsip, karakteristik supervisi klinis. Kemudian memahami pendekatan, model, dan teknik. Selanjutnya menyusun rencana pengawasan akademik dan rencana pengawasan bimbingan konseling. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan perencanaan, ada pelaksanaan supervisi akademik. Di pelaksanaan supervisi akademik ada implementasi, pendekatan, model, dan teknik supervisi akademik. Kemudian ada pembinaan guru, PPK, literasi HOT, 4C. Kemudian ada pelatihan guru, media pembelajaran, pemanfaatan TIK, teknologi, informasi dan komunikasi. Kemudian selesai pelaksanaan, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus membuat laporan dan tindak lanjut daripada supervisi akademik, yang nantinya ada analisis hasil pelaksanaan supervisi akademik, ada laporan pelaksanaan, dan ada program tindak lanjut. Yang pertama, target kompetensi. Memahami prosedur perencanaan program supervisi akademik, menerapkan langkah-langkah pelaksanaan SUPAK, supervisi akademik, kemudian menyusun laporan dan tindak lanjut daripada hasil SUPAK. Ruang lingkup, yang pertama penjelasan umum, yang kedua pembelajaran IST. IST adalah in-service training. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, penutup. Bagian-bagian modul itu ada perencanaan SUPAK, ada pelaksanaan SUPAK. Yang ketiga, penyusunan laporan dan tindak lanjut daripada SUPAK. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan modul ketiga, yaitu modul supervisi akademik. Selanjutnya, bagaimana perencanaan daripada supervisi akademik? Bapak Ibu bisa baca di modul dan permen. Metodenya, kalau kita bisa pembelajaran di kelas, ini ada bisa kita laksanakan dengan curah pendapat, dengan diskusi dan praktek. Indikator pencapaian tujuan, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan pengertian tujuan manfaat daripada SUPAK, menjelaskan pengertian tujuan prinsip dan karakteristik daripada supervisi klinis, menganalisis jenis-jenis kegiatan RPA dan RPBK, menyusun rumusan tujuan daripada RPA dan RPBK, kemudian menganalisis kesesuaian antara komponen dan isi daripada RPA dan RPBK, menyusun program tahunan dan program semester daripada rencana pengawasan akademik dan rencana pengawasan bimbingan konseling. Kemudian menyusun RPA dan RPBK. Tujuan pembelajaran, memahami pengertian tujuan dan manfaat daripada supervisi akademik, memahami pengertian tujuan, prinsip, dan karakteristik supervisi akademik, menyusun RPA dan RPBK.
Materi pembelajaran dan sumber belajar. Di sini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa membaca di modul tentang supervisi akademik, pengertiannya, prinsipnya, tujuannya, manfaatnya. Kemudian apa perbedaan daripada supervisi akademik dan supervisi klinis. Nanti juga Bapak Ibu bisa baca di modul prinsip, pengertian, dan karakteristik daripada supervisi klinis. Kemudian RPA dan RPBK ada analisisnya, ada penyusunannya. Aktivitas pembelajaran, bila kita di kelas, Bapak Ibu mendapat seperti ini, ada brainstorming, ada rencana analisis daripada RPA, ya. Tapi karena kita online, ya Bapak Ibu, ini saya akan menjelaskan, ya nanti sekitar lebih kurang 30 menit atau lebih sedikit. Kegiatan pertama adalah curah pendapat tentang konsep, prinsip, tujuan, manfaat daripada supervisi akademik, kemudian konsepnya, kemudian prinsipnya, dan karakteristik daripada supervisi klinis. Ini 15 menit. Bapak Ibu, kalau kita belajar di kelas, bisa kita membuat kelompok, ya, terdiri daripada 3 atau 5 orang. Tapi ini ya hanya petunjuk, ya Bapak Ibu, mudah-mudahan nantinya kita bisa bertemu kembali di dalam kelas. LK11 itu adalah hasil curah pendapat tentang konsep dan prinsip supervisi akademik dan supervisi klinis, ya. Jadi LK11 pandangan atau pendapat, ya, dari Bapak Ibu. Kemudian masuk ke kegiatan 1-2 analisis RPA dan RPBK. Ya, saudara diminta melakukan pengamatan contoh RPA dan RPBK dengan tahapan berikut. Duduklah berpasangan dengan peserta lain, diskusikan aspek komponen paling penting dari RPA dan RPBK yang harus dijaga kesinambungan atau keterkaitan atau benang merah satu dengan lainnya. Diskusikan apakah setiap komponen RPA dan RPBK tersebut sudah diisi dengan benar. Temukan kelebihan dan kekurangan daripada rencana pengawasan akademik dan rencana pengawasan bimbingan konseling yang diberikan. LK13. Menyusun program tahunan supervisi akademik. Bapak Ibu sebagai pengawas kita wajib menyusun program tahunan daripada supervisi akademik yang kita lakukan. Ketika kita pergi melakukan supervisi ke sekolah-sekolah, Bapak Ibu ini wajib kita buat program tahunannya. Tapi sebelum program tahunan kita buat, kita harus juga mengisi atau menyusun program semester. Ya, di sini untuk diskusi, ya. Nah, ini bahan untuk diskusi berdasarkan hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program supervisi akademik tahun sebelumnya. Saudara akan menyusun program tahunan supervisi akademik untuk tahun yang akan datang. Ikutilah langkah-langkah berikut ini. Ya, Bapak Ibu bisa baca mengenai program tahunan supervisi akademik nanti di modul halaman 27. Kemudian, ya, ini tabel untuk membuat program supervisi akademik, ya, Bapak Ibu. Program supervisi akademik ini ada perencanaan, ada pelaksanaan, ya. Di sini ada pembinaan, pemantauan. Fokusnya Bapak Ibu pada standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian. Karena ini untuk guru. Kemudian target yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu nanti buat pemantauan tentang apa. Ya, nah, itu nanti Bapak Ibu uraikan, kemudian target yang diharapkan, keterangan nama sekolah binaan. Jadi ada beberapa sekolah, bukan satu sekolah yang Bapak Ibu laporkan untuk program tahunan ini.
Kegiatan 1.4 menyusun program semester supervisi akademik. Ya, pada kegiatan ini saudara akan menyusun program semester supervisi akademik. Acuannya adalah program tahunan supervisi akademik yang sudah saudara buat pada LK13. Berdasarkan hasil LK13, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Saudara itu bekerja sama dalam kelompok untuk mengkaji dan melengkapi LK14 untuk mewujudkan kecakapan abad 21. Ada PPK, ada literasi, dan HOTS dengan penuh tanggung jawab. PPK di sini yang dimaksud dengan PPK adalah penguatan pendidikan karakter. HOTS ya, High Order Thinking School. Ya, jadi penilaian yang berbasis HOTS. Jadi nggak bernilai rendah saja. Jadi ada high, ada HOTS. Yang kedua, perwakilan kelompok, presentasi hasil diskusi untuk membuat rangkuman. Yang ketiga, untuk bahan bacaan saudara dapat menggunakan bahan bacaan pada suplemen supervisi akademik. LK4 menyusun program semester supervisi akademik. Bapak Ibu bisa lihat di modul halaman 28. Bagaimana menyusun program semester supervisi akademik. Kegiatan 1.5, identifikasi masalah untuk menyusun rencana pengawasan akademik dan rencana pengawasan bimbingan konseling. Sini saudara diharapkan membuat rencana pengawasan akademik RPA dan RPBK dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ya Bapak Ibu lihat ya, jadi ini juga membentuk kelompok. Ya, kemudian identifikasi aspek-aspek atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi ataupun tugas pokok guru-guru dalam implementasi kurikulum, khususnya dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter, budaya literasi, keterampilan abad 21, dan penilaian yang berbasis HOTS di sekolah ataupun di KKG maupun di MGMP masing-masing. Pilih salah satu aspek ataupun permasalahan berikut alasannya yang menurut saudara yang paling urgent untuk diselesaikan di tingkat sekolah binaan ataupun di tingkat KKG dan MGMP. Setelah Bapak Ibu membuat program tahunan, di sana Bapak Ibu akan nampak mana permasalahan yang paling urgent di sekolah binaan Bapak Ibu. Itulah yang kita angkat untuk permasalahan yang akan kita pecahkan. Permasalahan yang paling urgen untuk diselesaikan di tingkat sekolah binaan atau di tingkat KKG maupun MGMP yang dipilih kelompok itu harus berorientasi atau berintegrasi penguatan pendidikan karakter, budaya literasi, keterampilan abad 21, dan penilaian yang berbasis HOT yang tersebar dalam topik maupun aspek permasalahan diantaranya implementasi kurikulum, B. perencanaan pembelajaran, C. pelaksanaan pembelajaran, D. penilaian proses dan hasil belajar tugas tambahan ataupun media pembelajaran dan pemanfaatan TIK. Ini LK15 mengidentifikasi masalah. Jadi permasalahan kompetensi guru Bapak Ibu bisa masukkan di dalam tabel ini. Permasalahan pelaksanaan tugas pokok guru, kemudian masalah yang paling urgen sekali yang harus kita selesaikan. Di mana kita selesaikan? Apakah di KKG maupun di MGMP ataupun MGBK. Kegiatan 1.6, praktek menyusun RPA dan RPBK. Susunlah RPA, pembinaan kompetensi guru, ataupun RPA, bimbingan pelatihan profesionalisme guru berdasarkan permasalahan tersebut dengan menggunakan format berikut.
Simulasikan RPA dan RPBK yang telah disusun di depan kelas untuk mendapatkan masukan daripada kelompok lain. Bapak Ibu di LK16 ya, Bapak Ibu di sini menyusun praktek menyusun RPA dan RPBK. Penguatan dan rangkuman, supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan supervisi klinis merupakan bimbingan profesional yang diberikan kepada guru berdasarkan kebutuhannya melalui kompetensi yang dimiliki guru. Berdasarkan kebutuhannya melalui guru tersebut. Pengawas sekolah dalam pengawasan akademik memiliki kewajiban menyusun RPA dan RPBK. Pelaksanaan supervisi akademik. Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran kedua adalah pelaksanaan supervisi akademik. Rujukannya modul ketiga tentang supervisi akademik, Permenpan dan Permen RB ya. Kemudian Permendiknas nomor 12 tahun 2007 ya. Di sini Permen RB, Permenpan RB nomor 21 tahun 2010 dan Permendikbud nomor 143 tahun 2014. Supaya Bapak Ibu mudah memahami materi ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami pendekatan, model, dan teknik supervisi akademik dan supervisi klinis. Yang kedua, melaksanakan supervisi akademik, supak, dan supervisi klinis, SULIS. Ya, melaksanakan peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran literasi 4C. 4C di sini yang dimaksudkan dengan 4C adalah komunikasi, kolaborasi, kemudian critical thinking, dan problem solving. Kemudian C yang terakhir adalah kreatif and inovatif. Kemudian PPK, penguatan pendidikan karakter dan penilaian HOTS, High Order Thinking School. Yang keempat, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Indikator pencapaian tujuan sama yang 4 tadi ya. Tadi tujuan 4, indikatornya juga ada 4. Materi pembelajaran dan sumber belajar. Pendekatan, model, dan teknik supervisi akademik dan supervisi klinis. Materi pembinaan dan pembimbingan dan pelatihan khususnya berkaitan dengan kompetensi, tugas pokok, beban kerja guru, dan implementasi kurikulum terkini, literasi, keterampilan abad 21, PPK, dan penilaian HOTS, pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran keterampilan tingkat tinggi. Aktivitas pembelajaran, Bapak Ibu bisa melihat ya slide-slide ini ya. Kalau kita di kelas bisa brainstorming ya, kemudian berpikir reflektif, kemudian mencermati, merevisi menggunakan instrumen. Ya, baru kegiatan selanjutnya membina, membimbing guru dalam pelaksanaan pembelajaran, simulasi praktek supervisi akademik dan supervisi klinis, baru kita dapatkan penguatan di sana. Barulah selanjutnya refleksi dan tindak lanjut. Baru terakhir evaluasi. Kegiatan 21, curah pendapat tentang pendekatan model dan teknik supervisi akademik ataupun supervisi klinis.
Diskusikan tentang pendekatan, model, dan teknik supervisi. Rumuskan hasil curah pendapat pada LK21. LK21 itu halaman 57. Bapak Ibu bisa lihat kembali di modul ketiga, supervisi akademik. Curah pendapat, pendekatan, model, dan teknik supervisi akademik, ya. Yang pertama di tabel ini pendekatannya, ada pendekatan direktif, ada pendekatan non-direktif, ada pendekatan kolaboratif. Yang dimaksud dengan pendekatan direktif, ya, ketika kita mengawas, ya, kita harus memiliki pendekatan direktif. Ini adalah pendekatan secara langsung dengan guru. Ya, jadi kalau ada guru yang merasa kesulitan, kita bisa bantu, ya, sebagai pengawas kita bisa bantu dengan pendekatan langsung. Kemudian ada pendekatan non-direktif, ya, pendekatan langsung, pendekatan tak langsung, ya, non-direktif, pendekatan tak langsung, ya. Kemudian ada kolaboratif, ya, kolaboratif ini gabungan daripada pendekatan langsung dan tak langsung. Kemudian karakteristiknya bisa kita lihat bagaimana pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan kolaboratif. Kemudian model supervisi itu ada model saintifik, model artistik, dan model klinis. Teknik daripada supervisi akademik ini dan supervisi BK, ada teknik individual, ada teknik kelompok. Kalau yang individu secara sendiri-sendiri kita melakukan supervisi, sedangkan yang kelompok itu boleh 2 atau lebih orang yang kita bimbing. Kegiatan 22 berpikir reflektif, pelaksanaan supervisi akademik ataupun supervisi klinis, ya, 30 menit. Ya, di sini Bapak Ibu lakukan kegiatan belajar berikut dalam kelompok terdiri dari 3-5 orang sampai 5 orang. Tunjukkan salah seorang anggota kelompok untuk menjadi pemandu pada kegiatan berpikir reflektif dengan tugas memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengemukakan berpikir reflektif tentang pengalaman peserta dalam menggunakan pendekatan, pengalaman peserta dalam menggunakan pendekatan klinis khususnya berkaitan dengan implementasi keterampilan abad 21 PPK, literasi dan pembelajaran berbasis HOTS. Kemudian menuliskan semua refleksi setiap orang dalam kelompok. Yang ketiga, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan serta mengklarifikasi hasil daripada refleksi. Yang keempat, menyimpulkan hasil refleksi. Kemudian Bapak Ibu bisa merumuskan hasil refleksi dan tuliskan dalam LK22. Jadi Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu sudah nampak tabel daripada LK22, ya, nama peserta, kemudian refleksi pengalaman implementasi daripada supervisi klinis dan akademik. Sudah dibuat namanya, ya, jadi ini dari teman-teman, ya, sama pengawas kita bisa mengambil masukan-masukan, ya. Kegiatan 23 mencermati, merevisi, dan menggunakan instrumen kelengkapan perangkat pembelajaran. Baca dan cermati RPP yang disusun dibawa oleh pasangan lain. Beri tanda checklist pada kolom ya ataupun kolom tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan berikan penilaian dan kesimpulan. Identifikasi kekurangan dan tuliskan masukan perbaikan instrumen daripada kelengkapan administrasi pembelajaran. Instrumen validasi RPP yang disediakan pengajar ataupun dibawa oleh peserta. Rumuskan hasil review dan revisi instrumen kelengkapan administrasi pembelajaran dalam LK23.
Ini LK23, mencermati merevisi praktek menggunakan instrumen kelengkapan perangkat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, bila teman-teman kita juga punya format validasi penilaian RPP ini, kita bisa checklist ya dan tidak. Ya. Nah, jadi untuk menilai seorang guru, dari sini kita bisa menilainya. Kita harus melihat RPP seorang guru tersebut. Identitas mata pelajaran, apakah ditulisnya, temanya ada enggak gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menilai di sini. Ada komponen inti, ada KD, ada KI, ada KD, ada indikator. Ya. Nah, jadi di kurikulum 2013 itu ya tidak lagi SK tapi KI, KD, indikator pencapaian kompetensi. Kegiatan 24 membina, membimbing guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya, ini lakukan kegiatan belajar berikut secara berpasangan. Baca kasus yang diberikan, rumuskan prosedur pembinaan dalam LK24. Lihat halaman 29. LK24. Kegiatan 25, refleksi dan simulasi, praktek supervisi akademik dan supervisi klinis. Ya, simak tayangan video yang telah disediakan pengajar, cermati pelaksanaan supervisi khususnya tahapan pra dan pasca observasi. Selesai menyimak tayangan video, diskusikan kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pra observasi dan pasca observasi. Hasil diskusi tuliskan pada LK25. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ya lihat sebuah video, ya Bapak Ibu cari video pra observasi supervisi akademik, kemudian pasca observasi supervisi akademik. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di video. Jadi di sini tabelnya nomor fase ya pra observasi, jawaban pertanyaan, observasi dan pasca observasi. Penguatan dan rangkuman. Keterampilan utama dari seorang pengawas sekolah adalah melakukan penilaian, pembinaan dan pembimbingan dan pelatihan kepada guru secara terus-menerus. Dalam melaksanakan supervisi akademik, seorang pengawas itu dituntut untuk memahami pendekatan, model, teknik supervisi akademik, dan supervisi klinis. Pendekatan supervisi akademik itu terdiri dari pendekatan direktif, kolaboratif, dan pendekatan non-direktif. Model supervisi akademik itu dibedakan ya atas 3 model, ada model saintifik, ada model artistik, dan model klinis. Ya, Bapak Ibu, itu penjelasan daripada model, pendekatan, dan pelaksanaan daripada supervisi akademik dan klinis. Selanjutnya, laporan dan tindak lanjut supervisi akademik, kegiatan pembelajaran ketiga. Bapak Ibu bisa melihat di modul ya tentang laporan dan tindak lanjut daripada supervisi akademik. Tujuan pembelajaran adalah menyusun laporan supervisi akademik. Yang kedua, menyusun program tindak lanjut daripada supervisi akademik. Materi pembelajaran, ya, laporan dan tindak lanjut daripada SUPAK yang meliputi analisis hasil SUPAK, penyusunan laporan, serta tindak lanjut daripada SUPAK. Sumber belajar, modul laporan hasil pengawasan terintegrasi penguatan pendidikan karakter Dirjen GTK Kemdikbud tahun 2016.
Aktivitas pembelajaran, ya, kegiatan pertama 31 adalah analisis contoh laporan, menyusun laporan, kemudian penguatan, refleksi dan tindak lanjut, kemudian ada evaluasi. Kegiatan 31, analisis contoh laporan. Ya, saudara di sini diminta untuk melakukan analisis contoh laporan yang diberikan dengan tahapan berikut. Duduklah berpasangan dengan sama peserta diklat. Ya, di sini nggak bisa kita duduk, tapi kita bisa berkomunikasi. Kemudian diskusikan. Komponen yang paling penting dalam laporan itu harus dijaga kesinambungan ataupun keterkaitan benang merah satu dengan yang lainnya. Diskusikan apakah setiap komponen laporan tersebut sudah diisi dengan benar. Kemudian lakukan perbaikan bila terjadi kesalahan dalam laporan tersebut. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok untuk mendapatkan masukan dari kelompok lain dan pengajar. LK31, analisis hasil daripada latihan. Bapak Ibu bisa lihat ini di modul halaman 80. Ya, di sini ada tabelnya nomor, komponen yang harus sinambung, kemudian ketepatan, kesalahan cara pengisian. Bapak Ibu nanti bisa mengisinya. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan 32 itu menyusun laporan, ya, saudara diminta untuk menyusun laporan supervisi akademik dengan menggunakan format yang diberikan dengan tahapan berikut. Ya, duduk berkelompok terdiri dari 35 orang peserta, lihat kembali RPA dan RPBK yang telah disusun pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Jika RPA ataupun RPBK tersebut dilaksanakan, diprediksikan tingkat keberhasilan. Ya, prediksikan tingkat keberhasilannya. Kemudian susunlah laporan dengan melengkapi format yang diberikan berdasarkan prediksi pelaksanaan RPA dan RPBK yang telah disusun. Presentasikan laporan tersebut untuk mendapatkan masukan. Tapi Bapak Ibu ini nggak mungkin kita presentasikan, tapi Bapak Ibu nanti buat bagaimana menyusun laporan RPA dan RPBK. Ya, ini dia LK31 halaman 80 tadi, menyusun laporan, komponen yang harus sinambung, ketepatan, dan kesalahan pengisian. Penguatan rangkuman, laporan berisi rangkuman aspek-aspek yang berkaitan dengan proses hasil pelaksanaan supervisi akademik. Laporan dilengkapi dengan rencana tindak lanjut yang merupakan langkah-langkah nyata penyelesaian permasalahan yang muncul dalam proses supervisi akademik agar memberikan dampak yang nyata bagi perbaikan dan peningkatan profesionalisme guru. Tindak lanjut lebih menekankan pada penguatan dan pemberian motivasi kepada guru untuk melakukan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang efektif dan efisien. Tindak lanjut setelah mengikuti materi ini peserta. Kalau ini calon pengawas, tapi Bapak Ibu adalah peserta PKP, ya, penguatan kompetensi pengawas. Bapak Ibu bisa mengerjakan program supervisi klinis, program pemantauan 8 SNP, standar isi, SKL, proses dan penilaian, kemudian program pembinaan dan pelatihan guru. Ya, pengayaan selain mempelajari materi SUPAK, saudara secara mandiri diminta untuk mempelajari pembelajaran yang berorientasi kecakapan tingkat tinggi HOTS dengan modul dan bahan tayang terlampir. Modul pengembangan HOTS, yang kedua pengembangan pembelajaran HOTS, ada PPT. Bapak Ibu, demikian ya pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu
bisa banyak membaca di modul supervisi akademik. Nah, demikian, mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.